Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, ratusan pelajar sekolah luar biasa di Banyuwangi mulai mendapatkan kesempatan untuk disuntik vaksin dosis pertama. Sejumlah siswa sempat menangis lantaran takut akan jarum suntik. Dalam penyuntikan vaksinasi kali ini, Dinas Kesehatan menggunakan dosis Sinopharm karena terbukti sukses tingkatkan efisiensi pada penyandang disabilitas. Pemirsa, ratusan siswa penyandang disabilitas dari SLB ABCD PGRI Kecamatan Gambiran mengikuti penyuntikan vaksin dosis pertama yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial serta Forpimka setempat pada Jumat 27 Agustus 2021. Selain para siswa yang semangat untuk mengikuti vaksinasi kali ini, tingginya antusiasme juga terlihat dari sejumlah wali murid, di mana mereka sampai menggendong sambil berlari saat anak mereka mengalami kesulitan. Sejumlah siswa ada yang sempat menangis lantaran takut akan jarum suntik. Dibutuhkan tenaga ekstra bagi petugas dan juga bimbingan para guru yang paham akan kondisi psikis mereka sebelum akhirnya bersedia untuk disuntik vaksin pertama kalinya. Dan sebagai reward setelah menjalani suntikan vaksin, para peserta mendapatkan hadiah berupa bingkisan cantik. Menurut PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Dinsos Banyuwangi, Lukman menyebutkan, dari data yang sudah tercatat, ada sekitar 3.221 penyandang disabilitas yang sudah disuntik vaksin dosis pertama. Dan khusus difabel, dosis Sinopharm digunakan karena terbukti sukses tingkat efikasinya dan terbukti aman bagi kondisi kesehatan mereka. Untuk jumlah yang divaksin sekitar, kalau dari kami, data yang ada dari kami, itu kalau disabelnya sekitar 3211 yang sudah tervaksinasi. Nah, kita secara bertahap nanti akan melakukan kegiatan vaksinasi dengan Dinas Kesehatan dan lintas sektor. Kalau difabel itu ada beda sendiri, yang digunakan Sinopharm. Karena Sinopharm itu tingkat kekhususannya untuk difabilitas itu dengan sudah diadaptasinya ke sana. Berbeda dengan vaksin lainnya. Makanya kita harapkan saat vaksinasi disabilitas dimaksimalkan. Semua kalau bisa adik-adik disabilitas tervaksin dengan Sinopharm. Selain itu, menurut M. Jainuddin selaku pengawas PKLK Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi, langkah vaksinasi yang dilakukan bagi penyandang disabilitas khususnya bagi pelajar, sangat membantu dalam dibukanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Karena selama ini siswa yang memiliki kebutuhan khusus, pembelajaran secara daring sangatlah tidak mungkin dan menyulitkan, baik itu bagi guru maupun para siswa. Dan selama ini kegiatan belajar dilakukan di rumah para guru masing-masing dengan penerapan protokol kesehatan. M. Jainuddin berharap semua siswa SLB bisa divaksin seluruhnya dan pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan wali murid. Ini pertama yang dilakukan di SLB adalah di sini. Ini ada sekitar 100 anak dari SMA LB Adelwis, SD LB Adelwis dengan SLB PGRI 2 Jajak. Ini dijadikan satu. Dan alhamdulillah ini akan membantu anak-anak untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau tidak ada ini kan tidak bisa. Padahal untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas, itu daring itu sesuatu yang tidak mungkin, susah. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman guru ini kadang-kadang luring tetapi di rumahnya masing-masing dengan protokol kesehatan. Tujuannya agar nantinya mereka bersedia disuntik vaksin lantaran peran mereka yang juga mendampingi saat anak didiknya di sekolah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Baik pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi pada Kamis 26 Agustus 2021. Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut penguatan sinergitas antara BNPT dengan pemerintah daerah terkait program deradikalisasi. BNPT juga menjalin kerjasama terkait pengembangan kawasan khusus terpadu nasional bagi ex-Napiter yang berfokus pada bidang kelautan di wilayah Banyuwangi. Pemirsa, sesampainya di Banyuwangi, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Sugirah di kantor dinas pada Kamis siang. Orang nomor 1 di BNPT tersebut juga dihadiahi cindera mata oleh Wabub Sugirah dan juga Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu. Di sela kunjungannya ke Banyuwangi, Boy beserta rombongan juga mengunjungi pabrik pengalengan ikan milik PT Pacific Harvest yang terletak di Kecamatan Muncar. Selain melihat hasil olahan dari pabrik tersebut, Boy juga berkesempatan melihat langsung proses pengolahan ikan ke dalam bentuk sarden. Kunjungan BNPT kali ini sebagai tindak lanjut penguatan sinergitas antara BNPT dengan pemerintah daerah terkait program deradikalisasi. BNPT sendiri saat ini tengah menjalani kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait pengembangan kawasan khusus terpadu nasional atau KTKN yang berfokus di bidang kelautan, di mana Banyuwangi memiliki potensi ekonomi bahari yang cukup besar. Saat ini tengah dijajaki potensi-potensi yang bisa digandeng sebagai mitra BNPT untuk nantinya bisa dijadikan tempat berbaurnya ex-Napiter dengan masyarakat. Sehingga diharapkan para ex-Napiter memiliki kemandirian dalam aspek ekonomi. Selain ex-Napiter, para penyintas ataupun korban juga mendapatkan hak yang sama di dalam program deradikalisasi. Yang kita sedang jajaki di Banyuwangi ini adalah bidang usaha di bidang kelautan, terutama adalah perikanan, untuk juga menjadi kawasan khusus di wilayah pesisir. Kami sedang menjajaki potensi-potensi yang bisa menjadi mitra kita, yang kita kerjasamakan, yang nantinya menjadi tempat untuk berbaurnya mantan ex-Napiter ya, namanya di kita ini mitra deradikalisasi. Mereka kurang suka dibilang Napiter, tetapi mitra deradikalisasi untuk bisa ikut serta dan nantinya memiliki kemandirian pada aspek ekonomi, karena ini masalah kesejahteraan. Jadi konsep penanggulangan yang kita kembangkan adalah konsep pembangunan kesejahteraan kepada para ex-Napiter. Hadi, manajer KKTN Jawa Timur, menyebutkan ada 3 aspek yang berada di dalam program KKTN, yakni Edu Eko dan juga Tourism. Selain ex-Napiter, di dalam KKTN juga ada keikutsertaan dari purnawirawan TNI Polri, ASN, maupun masyarakat umum. Para ex-Napiter juga diberikan kesempatan untuk berkarya bagi bangsa dan negara. Dalam KKTN ini tentunya ada 3 yang akan ada di dalam KKTN ini, itu dalam Edu, Eko, dan Tourism. Sedangkan di dalam KKTN sendiri juga ada dari TNI Polri yang sudah purna dan ASN yang sudah purna, juga masyarakat umum, serta nanti juga ada dari ex-Napiter yang sudah kembali ke NKRI, di mana kita memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah kembali ke NKRI untuk berkarya bagi bangsa dan negara. Salah satunya untuk Banyuwangi kita fokuskan di bidang kemaritiman. Kalau untuk di Malang masih di bidang peternakan dan pertanian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, selama masa pandemi COVID-19, PT KAI Daop 9 Jember terus intens tingkatkan kebersihan dan sterilitas di setiap kereta api yang beroperasi di wilayah kerjanya. Selain mencuci kereta setiap hari, perlakuan tambahan dengan menyemprotkan disinfektan di setiap sudut kereta juga dilakukan. Hal ini dilakukan guna memberi layanan kepada penumpang agar merasa aman dan nyaman.
Pemirsa, demi kenyamanan pengguna jasa transportasi kereta api, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember terus intens tingkatkan kebersihan kereta api di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, PT KAI Daup 9 Jember setiap harinya selalu mencuci seluruh gerbong kereta api yang ada. Di masa pandemi ini, selain mencuci kereta api setiap hari, PT KAI Daup 9 Jember juga memberikan perlakuan tambahan dalam menjaga kebersihan setiap kereta yang beroperasi di daerah operasinya. Demi kenyamanan para penumpang, PT KAI juga mensterilkan di setiap ruangan gerbong kereta api dengan cara menyemprotkan desinfektan secara rutin. Pada kesempatan ini, Sugiman, selaku Korlap PL Cucian Kereta Api PT KAI Daup 9 Jember, wilayah Stasiun Ketapang mengatakan bahwa selama masa pandemi COVID-19, guna menjaga kebersihan dan tingkat kesterilan kereta api, pihaknya selalu mencuci kereta api setiap hari. Selain itu, penyemprotan desinfektan juga dilakukan oleh PT KAI Daup 9 Jember. Hal ini dilakukan demi memberikan kenyamanan pengguna jasa transportasi kereta api di masa pandemi COVID-19. Selama ini belum, ya minimal lah, komplain itu minim ya. Untuk tim juga bangga, memang harus seperti itu, harus membuat kenyamanan pelanggan. Ya selama ini itu Pak, disemprot dan sustan gitu, setiap hari itu lah. Jangan harus semprot cairan dan sustan. Oh, bedanya di situ Pak ya, ada tambah penyemprotan? Iya, ada tambahan selama COVID ini. Nah, untuk APD juga tetap harus pakai masker pertama ya. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Tohari selaku Humas PT KAI Daup 9 Jember menambahkan bahwasannya dalam hal ini pada saat kereta api tiba dari perjalanan jauh, pihaknya langsung melakukan pencucian. Hal ini dilakukan ketika kereta api berangkat dan kembali dalam keadaan bersih dan steril, serta nyaman saat digunakan. Demi kenyamanan bersama untuk para calon penumpang yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta api, Tohari menjelaskan ada tahapan-tahapan saat calon penumpang akan naik kereta api. Selain menunjukkan persyaratan sertifikat vaksin minimal dosis pertama, calon penumpang juga wajib mengenakan pakaian lengan panjang dan masker, serta menunjukkan hasil negatif rapid test PCR maupun rapid test antigen. Selain itu juga calon penumpang tersebut nantinya sebelum masuk terlebih dahulu akan dicek suhu tubuhnya. Jelas selama pandemi dan sebelum pandemi, karena ini menyangkut pelayanan terhadap pelanggan, sebenarnya sama aja ya. Cuman ada ekstranya, kalau pandemi itu setiap hari masuk kita semprot ya untuk interiornya dengan disinfektan. Jadi ada tahapan-tahapan tersendiri. Untuk di stasiun ya penumpang masuk ya sebelum boarding itu di depan sudah ada petugas yang cek suhu penumpang ya, tidak boleh berdiri di depan. Terus cek kelengkapan persyaratan ya, misalkan ada sertifikat vaksin ya minimal dosis pertama. Terus yang kedua harus juga menunjukkan hasil negatif dari rapid test, baik itu PCR maupun rapid antigen. Ya, untuk PCR itu Jinos ya, untuk saat ini Jinos masih tidak berlaku. Dengan adanya pelayanan terbaik dari PT KAI Daup 9 Jember ini, nantinya diharapkan para pengguna jasa transportasi kereta api di masa pandemi COVID-19 akan mendapatkan kenyamanan dan tetap setia kepada layanan PT KAI Persero. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Baik pemirsa, banyak cara dilakukan warga memulai usaha di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah bimbingan belajar rumahan yang saat ini masih diburu warga. Seperti warga perumahan Puri Brawijaya Permai Banyuwangi, Jawa Timur ini. Untuk mengisi waktu luangnya, setiap hari menerima bimbingan belajar putra-putri warga sekitar tempat tinggalnya. Pemirsa, inilah Eva Fitriana, warga perumahan Puri Brawijaya Permai, Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan memanfaatkan ruang 3x6 meter, ibu rumah tangga ini selalu meluangkan waktu untuk memberikan pembelajaran anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Setiap hari ada sekitar 15 anak, mulai dari usia sekolah PAUD, TK, dan sekolah dasar yang datang di rumahnya untuk melakukan aktivitas belajar. Durasi bimbingan belajar pun tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 jam pertemuan. Untuk menghindari kerumunan anak, bimbingan belajar dibagi menjadi 3 sesi, yakni mulai jam 10 sampai jam 11 siang, sesi berikutnya dilanjutkan jam 11 sampai jam 12, dan pada sore hari mulai jam 3 sampai jam 4. Meja belajar yang digunakan apa adanya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker dan menjaga jarak. Kegiatan bimbingan belajar rumahan ini sangat membantu orang tua anak bagi yang tidak bisa mendampingi dalam proses belajar di sekolah secara daring, yang menyebabkan pelajaran sekolah banyak yang tertinggal. Peran bimbel sendiri sangat membantu orang tua untuk di musim pandemi ini karena pembelajaran masih daring. Dan kenapa? Karena saya sendiri atau banyak orang tua sendiri itu yang tidak punya waktu full di rumah, seperti yang bekerja sampai seharian, itu pasti tidak bisa full untuk membantu anak mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali bisa membantu orang tua yang kerjanya di luar. Bimbingan belajar rumahan yang ditekuni oleh Eva Fitriana ini berawal dari permintaan warga sekitar untuk memberikan bimbingan belajar putra-putrinya menyusul proses pembelajaran di sekolah berlangsung secara daring. Pembelajaran yang diberikan mulai dari pengenalan huruf dan angka bagi anak usia PAUD dan TK, serta membaca dan menulis untuk anak usia sekolah dasar kelas 1 dan 2. Sedangkan untuk kelas 3 hingga kelas 6, selain mengerjakan tugas LKS, juga belajar berhitung maupun perkalian sesuai rumus matematika yang ada. Setiap hari dari Senin sampai hari Jumat banyak anak-anak yang belajar ke bimbel tempat saya. Kurang lebih ada anak 15 dan tiap harinya belajar di sini. Mereka mulai dari TK sampai SD. Mereka belajar di sini membaca, berhitung, dan juga untuk yang SD, tingkatan SD, mereka juga melanjutkan tugas-tugas di sekolah untuk LKS-nya itu. Nah, dari mereka itu kegiatannya daring, jadi belajar ke tempat saya, belajar tambahan agar lebih bisa untuk belajar membacanya, menulis, dan berhitung. Karena banyaknya calon anak yang mengikuti bimbingan belajar di rumahnya, rencananya Eva juga akan meluangkan waktu pada malam hari, sehingga materi pelajaran di sekolah tidak tertinggal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.